Lampu menyala. Ruang tamu yang hangat dan nyaman. Ada beberapa foto pernikahan di dinding, tapi tidak ada foto anak-anak. Namanya Josh dan Anna, mereka sedang duduk bersama di ruangan tengah rumah. Sambil memikirkan kehidupan mereka, sesekali menghela napas. Josh masuk dari dapur, membawa 2 cangkir teh. Meletakkan satu di meja samping Anna, lalu duduk di sofa, dan bertanya kepada Anna, melamun lagi, "Sayang?" Anna tersenyum tipis. "Tidak, hanya menikmati kesunyian pagi," jawab Anna. Josh menggenggam tangan Anna. "Aku tahu kesunyian seperti apa yang kamu maksud." Anna menatap Josh, matanya berkaca-kaca. "Rasanya sudah terlalu lama, Josh." 8 tahun. Setiap kali melihat teman-teman mengantar anak ke sekolah, atau mendengar tawa anak kecil di taman, dadaku sesak. Josh mengusap punggung tangan Anna. "Aku mengerti. Aku juga merasakan hal yang sama. Tapi kita sudah berjanji, kan? Akan terus berusaha, dan saling menguatkan." "Anna, tapi sampai kapan? Kita sudah mencoba segalanya. Terapi, pengobatan alternatif, doa kita sudah setinggi langit. Apa Tuhan tidak mendengar kita?" "Josh, Tuhan Maha mendengar, Anna. Mungkin Dia punya rencana lain. Atau mungkin, ini ujian kesabaran kita. Kita tidak boleh menyerah." Anna menunduk. "Aku hanya lelah berharap." "Josh, jangan bicara begitu. Kita bersama dalam hal ini. Bagaimana kalau kita mencoba sekali lagi? Mungkin ada metode baru, atau dokter lain yang bisa kita datangi." Anna mengangkat kepala, ada sedikit harapan di matanya. "Benarkah? Kamu tidak keberatan?" "Josh, tentu saja tidak. Demi kamu, demi kita. Apapun itu. Aku akan cari informasinya." Anna tersenyum, bersandar di bahu Josh. Josh memeluknya erat. Adegan 2. Lampu menyala. Ruang praktik Dr. Andi. Anna dan Josh duduk di kursi di depan meja dokter. Ada suasana tegang namun penuh harap. Dr. Andi melihat berkas rekam medis. Berdasarkan hasil pemeriksaan terbaru dan riwayat medis Bapak dan Ibu, secara medis, tidak ada masalah serius yang menghalangi kehamilan. Baik Ibu Anna maupun Bapak Josh, keduanya subur. Anna, mata berbinar. "Benarkah, Dok?" Dr. Andi, "Iya. Ini yang sering kami sebut sebagai infertilitas yang tidak dapat dijelaskan atau unexplained infertility. Secara fisik tidak ada masalah, tapi kehamilan belum juga terjadi." "Josh, lalu, apa yang harus kami lakukan, Dok? Apa ada pilihan lain?" "Dr. Andi, ada beberapa opsi yang bisa kita coba. Mulai dari inseminasi buatan hingga bayi tabung. Namun, prosedur ini membutuhkan komitmen waktu, emosi, dan finansial yang tidak sedikit. Saya bisa jelaskan secara lebih rinci jika Bapak dan Ibu tertarik." Anna menatap Josh, penuh harap. "Kita coba, ya?" Josh menggenggam tangan Anna. "Tentu, Dok. Tolong jelaskan lebih lanjut. Kami ingin mencoba." Dr. Andi, "Baik. Pilihan pertama adalah IUI, inseminasi intrauterin." Dr. Andi mulai menjelaskan. Anna dan Josh mendengarkan dengan saksama, harapan kembali tumbuh di hati mereka. Ruang tamu di rumah Anna dan Josh, beberapa bulan kemudian. Ibu Anna berkunjung. Ada suasana yang lebih muram. Ibu Anna mengusap rambut Anna yang duduk lesu di sofa. "Kamu sudah makan, Nak?" Anna menggeleng pelan. "Tidak nafsu, Bu." Hasil IUI yang kedua, gagal lagi. Ibu Anna menghela napas. "Sabar, Nak. Ibu tahu ini berat." Josh masuk, membawa segelas air putih. "Anna, minum dulu. Kamu belum minum obat vitaminmu." Anna menatap Josh dengan mata sembab. "Sampai kapan, Josh? Sampai kapan kita akan terus seperti ini? Aku tidak tahan lagi. Aku merasa seperti gagal menjadi seorang wanita." Josh berlutut di depan Anna,
memegang tangannya. Jangan bicara begitu, Anna. Kamu tidak gagal. Kita tidak gagal. Kita hanya belum beruntung. Ini bukan salahmu. Anna menangis. Aku hanya ingin punya anak. Aku ingin merasakan tendangan kecil di perutku. Aku ingin mendengar panggilan, Mama, dari bibir mungil. Apa itu terlalu banyak untuk kuminta? Ibu Anna duduk di samping Anna, memeluknya. Ibu mengerti perasaanmu, nak. Dulu, ibu juga pernah melewati masa-masa sulit. Tapi ingat, kebahagiaan itu tidak hanya datang dari satu pintu. Mungkin Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang indah untuk kalian berdua, dengan cara yang berbeda. Josh, ibu benar, Anna. Kita sudah mencoba yang terbaik. Mungkin memang bukan jalan kita untuk memiliki anak kandung. Anna melepaskan pelukan ibunya, menatap Josh terkejut. Apa maksudmu? Kita akan menyerah? Josh tidak menyerah. Hanya mengubah arah. Pernahkah kamu memikirkan tentang adopsi? Anna terkejut. Adopsi? Josh, ada banyak anak di luar sana yang membutuhkan kasih sayang, membutuhkan keluarga. Kita punya banyak cinta untuk diberikan. Dan kebahagiaan tidak mengenal darah, Anna. Ibu Anna tersenyum lembut. Josh benar, nak. Cinta sejati itu tidak terbatas. Adegan 4. Lampu menyala. Ruang tamu yang sama, setahun kemudian. Suasana jauh lebih ceria. Ada mainan anak-anak berserakan di lantai. Terdengar tawa riang. Anna dan Josh sedang bermain dengan seorang anak perempuan berusia sekitar 3-4 tahun. Namanya Lia. Lia tertawa riang saat Josh menggendongnya. Lia, Papa. Tinggi lagi. Josh mengangkat Lia lebih tinggi. Wow. Putri Papa terbang. Anna tersenyum bahagia, menatap mereka. Hati-hati, Papa. Lia, Mama, ayo main bersama. Anna mendekat, memeluk Lia. Tentu, sayang. Mama akan bacakan cerita untukmu. Anna mengambil buku cerita anak. Lia duduk di pangkuannya. Josh duduk di samping, memandangi mereka dengan penuh cinta. Josh menggenggam tangan Anna. Kamu bahagia, sayang? Anna menoleh ke Josh, matanya berkaca-kaca karena bahagia. Sangat bahagia. Lia adalah cahaya yang kita nantikan. Dia adalah jawaban doa kita, dengan cara yang paling indah. Josh mencium kening Anna. Kita adalah keluarga, Anna. Dan itu yang terpenting. Lia menunjuk gambar di buku, Anna mulai membacakan cerita dengan suara lembut. Tawa Lia sesekali terdengar. Anna dan Josh saling berpandangan, senyum kebahagiaan terpancar jelas di wajah mereka. Sebuah potret keluarga yang lengkap, bukan karena ikatan darah, tapi karena cinta yang tak terbatas.